OSN Matematika 2025. Oke, sorry sebentar, sepertinya ada gangguan ini. Ini ada yang ini ya, peserta yang coret-coret ya. Oke, sebentar ya, saya ingin eh, at- saya ingin atur dulu ini supaya. Oke, baik. Sorry, ada gangguan tadi ya. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa coret-coret. Oke, webinar kita malam ini akan membahas strategi sukses OSN Matematika tahun 2025. Yaitu tahun depan ya, karena sekarang 2024 kita sudah di akhir tahun dan OSN sudah selesai ya, tingkat nasional sudah diselenggarakan kemarin. Kemarin SMA pengumuman peraih medali dan sebelumnya SD dan SMP lebih dulu. Oke, oke, di sini saya yang berbicara adalah nama yang ada di layar sini. Saya adalah tutor di Selisih Kuadrat dan juga founder dari Olympia Gold Academy ya. Kalau kalau adik-adik tahu, akun Instagramnya itu ada. Oke, ini adalah foto yang saya ambil dari Google tadi. Ini foto dari OSN, OSN tingkat nasional SMA yang dilaksanakan kemarin. Ini sepertinya para peraih medali dari Provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur mereka meraih juara umum tahun ini. Sejauh ini untuk juara umum itu cuma ada 3 provinsi ya yang pernah meraih juara umum. Ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Selain itu belum pernah, provinsi lain belum pernah. Cuman yang 3 ini. Oke, semoga nanti di antara adik-adik yang ikut webinar malam ini ada yang akan menjadi peraih medali berikutnya ya, khususnya di OSN bidang matematika. Karena kalau kita lihat, coba di gambar ini lihat ya, itu ada yang medali perunggu, dia dapat hadiah lumayan tuh, 15 juta. Yang perak dia dapat 20 juta. Yang emas dia dapat 25 juta. Lumayan kan kalau kalian dapat medali, uangnya ditambah dikit bisa umroh itu bagi yang muslim. Oke, OSN matematika. Apa itu OSN matematika? OSN itu harusnya kalian udah pada tahu ya, Olimpiade Sains Nasional. Olimpiade Sains Nasional itu adalah eh, suatu kompetisi di bidang sains, matematika, dan juga sosial, IPS, yang diselenggarakan secara resmi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Jadi kalau kita buat dalam suatu hierarki, ini kan lomba, kompetisi dan olimpiade kan banyak ya, apalagi sejak tahun 2020 itu sangat banyak sekali lembaga-lembaga yang menyelenggarakan olimpiade, apalagi yang online, baik itu yang swasta maupun yang lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas.
Nah, di antara itu semua yang banyak itu, eh, kompetisi yang paling bergengsi dan selain paling bergengsi juga paling susah untuk meraih juara di situ adalah OSN. Kenapa? Karena yang pertama soalnya jelas ya. Kalau kalian bandingkan soal-soal OSN dengan soal-soal lomba-lomba lain selain OSN itu sangat ketara bedanya. Soal OSN itu dia lebih lebih tinggi tingkat kesulitannya. Dan juga dari segi jumlah peserta yang mengikuti, karena kan OSN itu dia diikuti oleh seluruh siswa dari seluruh Indonesia. Jadi sangat sedikit sekolah yang tidak ikut seleksi OSN. Ya, kalaupun ada sekolah yang tidak ikut seleksi OSN itu mungkin sekolah-sekolah yang sangat terpencil. Adapun sekolah-sekolah yang di daerah-daerah yang tidak terpencil, apalagi yang di kota itu hampir tidak ada yang tidak ikut seleksi OSN. Ya, Eh, ini suara saya masih jelas kan ya? Buat pengangguran bisa nggak? Apa ini maksudnya nih? Oke, em, yang nanya kapan selesai, jangan jangan ini dulu. Ini kan masih jam 8. Kalau ngantuk sambil rebahan boleh juga. Kalau baru mulai langsung nanya kapan selesai nanti nggak dapat ilmunya itu, nggak bisa fokus ya. Jangan buru-buru. Oke, dari segi jumlah pesertanya kan sangat banyak ya. Jadi semakin banyak peserta tentu semakin ketat persaingan, ya kan? Itu logika sederhana. Oke, Olimpiade Sains Nasional itu diselenggarakan mulai tahun 2002 kalau di Indonesia ya. Kalau di negara lain mereka lebih lebih dulu lagi, tahun 1900-an mereka sudah mulai. Karena sebetulnya Olimpiade Sains Nasional itu kan adalah seleksi untuk memilih perwakilan dari suatu negara untuk mengikuti Olimpiade Sains Internasional. Sebagaimana kan kalian di sekolah itu kan diseleksi sama guru siapa yang ikut seleksi tingkat kabupaten kota. Itu kan kalian diseleksi kan. Misal ada 10 orang yang berminat, nanti dites yang 10 ini. Siapa yang nilai tertinggi, 3 orang atau 5 orang itu yang akan mewakili sekolah. Nah sama Indonesia juga di Olimpiade Internasional di karena satu bidang studi paling hanya 5 atau 6 orang yang bisa menjadi perwakilan dari satu negara. Sedangkan kan siswa Indonesia kan banyak, kan nggak lucu kalau Menteri Pendidikan langsung tunjuk aja. Saya tunjuk aja si Budi dari SMA 1 mana, misal dari SMA 1 Medan, sama si Ayu dari SMA 1 Surabaya. Kalian mewakili Indonesia kan tentu siswa lain protes lah dia. Makanya diadakan seleksi OSN itu. Dan seleksinya itu berjenjang ya. Dari mulai OSNS, yaitu OSN tingkat sekolah. Walaupun ada juga sebagian sekolah yang mungkin karena gurunya atau terlebih khusus kepala sekolahnya kurang perhatian, jadi kurang adil dalam artian yang ikut OSN mewakili sekolah hanya ditunjuk saja. Dia tunjuk orang, kamu ikut bidang matematika, kamu ikut bidang fisika, tanpa ada seleksi. Nah, itu kan tidak bagus ya, tidak kompetitif. Yang terbaik dan yang seharusnya sesuai aturan itu adalah diadakan seleksi, ya, diadakan seleksi. Biasanya tingkat sekolah itu yang dipilih dulu-dulu itu satu sekolah masih bisa 5 orang. Yang terakhir itu kalau nggak salah cuma 3 orang ya, jadi makin sedikit. Ya, kita lihatlah tahun depan apakah masih 3 orang, satu bidang studi, satu sekolah, atau akan ada tambahan kuota ya. Tapi anggap aja lah 3 orang supaya kalian nanti mempersiapkan diri lebih maksimal kan, karena jatahnya sedikit. Kemudian setelah seleksi tingkat sekolah, ikutlah seleksi tingkat kabupaten kota. Nah, di sini sudah mulai nih kerasa level soalnya kalau di tingkat kabupaten kota. Nah, yang lolos tingkat
dari kabupaten kota dipilih kemudian lolos ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi dipilih ke tingkat nasional. Setelah di tingkat nasional nanti ada yang nasional itu sedikit ya. Satu bidang studi paling cuma 100 orang. Matematika 100 orang, IPA 100 orang, IPS 100 orang, fisika 100, kimia, biologi, astronomi, dan seterusnya. Masing-masing sekitar 100 orang. Kadang 99 orang, 98 ya segitulah, sekitar segitulah. Bayangkan dari Indonesia yang luas ini, Indonesia ini kan sekarang hampir 300 juta penduduknya. Siswa sekolah, kalau kalian googling itu berapa juta itu? Siswa SD sekian juta, siswa SMP sekian juta, siswa SMA sekian juta. Yang lolos tingkat nasional cuma 100 orang untuk matematika. Bayangkan itu. Dari 100 orang itu yang dapat medali cuma 30. Yang 70 lagi nggak dapat medali. Yang dapat medali cuma 30. 5 orang dapat emas. Yang tadi dapat duitnya 25 juta tuh hadiahnya. Kemudian yang perak ada 10 orang. Dapat 20 juta. Satu orangnya 20 juta masing-masing. Kemudian yang perunggu 15 orang. Masing-masing dapat 15 juta. Ya, standar untuk masuk provinsi matematika. eh Dia tuh ada sistem gini, ada passing grade, ada dua ya, ada passing grade dan juga jatah. Jatah itu gini maksudnya. Atau kita mulai passing grade dulu ya. Passing grade itu eh panitia OSN menetapkan nilai standar nilai semacam KKM kalau di rapor di sekolah itu KKM, nilai minimal. Misalnya nilai minimalnya misal 70 ya, dalam skala 100 misal 70, maka setiap peserta yang nilainya melewati 70 itu dia lolos ke provinsi atau lolos ke nasional. Sedangkan yang di bawah 70 dia nggak lolos. Itu passing grade. Dan itu yang mayoritas ya. Dari 100 orang yang nasional itu, passing grade itu sekitar 60-an orang. Nah, sisanya yang 30-an orang, itu yang jatah provinsi. Jatah provinsi itu apa? Jadi yang passing grade itu dia untuk menjaga nilai kompetisi. Artinya supaya yang nilainya tinggi ya udah dia lolos. Sedangkan yang kedua, yang jatah provinsi itu untuk nilai ini distribusi provinsi. Jadi takutnya kalau semuanya passing grade ya bisa jadi ada provinsi yang dia mungkin yang juara satu di provinsi itu nilainya cuma 60. Sedangkan tadi passing grade-nya kan batas minimalnya 70. Berarti kan kalau dari nilai dia nggak lolos kan. Dia kan 60 nilainya. Tapi tadi minimalnya 70 supaya lolos. Kalau seperti itu caranya tentu kasihan dong provinsi itu nanti dia nggak ada wakilnya di tingkat nasional. Dia nggak ikut. Nah, supaya dia tetap ikut, maka ada jatah provinsi. Biasanya satu orang per bidang studi per provinsi. Jadi asalkan dia juara satu di satu provinsi, terserah nilainya berapa. Walaupun nilainya jelek ya, tapi dia paling bagus di provinsi itu, dia juara satu di situ, maka dia tetap lolos untuk tingkat nasional. Walaupun nilainya di bawah standar KKM tadi itu. Ya, oke. Kalau ada yang bikin rusuh di komentar itu nggak usah ditanggapi ya. Dan yang bikin rusuh, ngapain bikin rusuh? Mending tidur. Oke, eh, kemudian ada yang namanya pelatnas. Pelatnas itu pemusatan latihan tingkat nasional. Jadi eh, semua 30 orang yang dapat medali itu ikut pelatnas. 30 orang yang dapat medali ikut pelatnas. Terkecuali kadang mungkin di bidang tertentu ya, yang kelas yang kalau dia udah kelas 12 dia nggak ikut lagi tuh, nggak boleh ikut pelatnas. Tapi nggak tahu apakah mungkin aturannya bisa berubah ya. Nanti mereka pelatnas 30 orang itu ditambah alumni yang tahun sebelumnya juga biasanya ada yang ikut juga. Mereka pelatnas, pelatnasnya itu bisa beberapa tahap. Pelatnas itu ya pelatihan rutin,
Satu tahap bisa 1 bulan itu, ya. Tiap hari pelatihan selama 1 bulan. Dan nanti bisa beberapa tahap tuh, bisa 2 tahap, 3 tahap, sampai nanti mengerucut. Kalau matematika itu 6 orang yang dipilih yang SMA. Kalau SD, SMP saya kurang tahu ya, mungkin sekitar segitu juga lah, 6 orang kurang lebih. Itulah yang akan ikut tingkat internasional. Internasionalnya apa? Kalau SD namanya IMSO, ya International Mathematics and Science Olympiad. Kalau yang SMP namanya IJSO, International Junior Science Olympiad. Yang SMA IMO, International Mathematics Olympiad. Kalau kalian mengikuti beritanya itu yang IMO kemarin tahun 2024, mungkin sekitar bulan lalu, itu Indonesia 6 orang itu 1 orang dapat medali emas. Namanya Kevin dari SMA Penabur Jakarta ya kalau nggak salah. Terus ada 2 atau 3 orang yang dapat eh, satu emas, terus satu satu orang perak kalau nggak salah. Terus ada 3 orang yang perunggu kalau nggak salah. Terus 1 orang yang nggak dapat medali tapi dapat penghargaan honorable mention namanya, HM. Oke, malam ini kita ini belum masuk materi ya. Malam ini kan pembukaan ini. Malam ini tuh pembukaan webinar, pembukaan untuk pelatihan yang 1 minggu ke depan. Dan nanti kita akan membahas juga di sini silabus OSN. Kita akan spill secara umum bab-bab apa aja silabus OSN matematika. Dan juga ada nanti buku-buku yang saya rekomendasikan untuk kalian miliki ya, untuk kalian pelajari. Bismillah lolos IMO, iya amin. Harus semangat belajarnya ya. Bukan Kevin Liusbong, Kevin Liusbong itu dia kimia. Yang matematika namanya Kevin juga ya. Memang banyak yang namanya Kevin. Apakah Platnas di karantina? Ya, ya. Oke, kita lanjut materi dulu ya. Nanti pertanyaan di akhir kita ada sesi pertanyaan. Kalau misal waktu saya ngomong gini, kalian terpikir satu pertanyaan, silakan dicatat dulu aja. Nanti di akhir kita ada satu sesi khusus tanya jawab supaya bisa fokus dulu ya sebentar. Oke, seberapa ketat persaingan OSN matematika? Ini yang tadi udah kita spill ya. Sekarang ada angkanya ini supaya lebih terbayang. Ini data tahun 2023. Saya belum update yang 2024 ya karena kan baru kemarin pelaksanaan OSN. Tapi kalau trennya itu ya kurang lebih sama lah. Bahkan naik terus jumlah pesertanya ya dari trennya. Jadi 2023 OSN tingkat kabupaten kota yang SD matematika ini matematika aja ya, bukan ini enggak tidak dicampur dengan IPA, IPS, fisika, kimia dan seterusnya. Ini yang cuma matematika. Yang SD MI ada 74.000 sekian lebih. Banyak itu kan. Bayangkan 74.000, nanti yang lolos nasionalnya cuma 100 orang. Berarti 73.900 lagi keok. Goodbye. Yang SMP MTS 46.000 sekian. Ya, makin sedikit ya. Kenapa makin sedikit? Mungkin karena SD kan dia cuma 2 pelajaran ya, matematika sama IPA. Di SMP dia jadi 3, matematika, IPA, IPS. Mungkin sebagiannya yang waktu SD dia matematika, mungkin waktu SMP dia pindah ke IPS mungkin. Kemudian SMA 34.000. Ya, tambah sedikit juga karena kan SMA ada 9 mata pelajaran. Kalau total lebih banyak SMA, total semuanya. Karena kan 34.000 sekian dikali 9 udah berapa itu? Nah, ini yang tadi kita obrolkan di depan. Dari puluhan ribu itu, yang lolos ke provinsi ya makin sedikit. Yang lolos nasional makin sedikit lagi. Cuma 100 orang tadi kan kurang lebih. Dari 100 orang itu yang medalis cuma 30 orang. 5 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.
ya. Nah, coba kita kan ada materi peluang juga nih nanti di materi Olimpiade itu kan ada peluang di terutama di SMP paling banyak materi peluang. Di SMA dia masih ada tapi dikit, dikit tapi lebih susah. SD kayaknya belum ada ya. Nah, peluangnya itu coba kita hitung. Ya, yang lolos medali kan dapat medali cuma 30 orang. Kita hitung yang SD berarti 30 dibagi 34.000 karena 34.000 peserta SD kali 100%. Jadinya berapa? 0,09%. Yang SMP berapa? 0, oh itu yang SMA, yang SMA 0,09%, yang SD 0,04%, SMP 0,07. Tuh. Dan itu semua kurang dari 0,1%. Bayangkan ya, 0,1%. Itu kecil sekali kan? Bukan 1%, tapi 0,1%. Jadi seperti itulah bayangan gambaran tingkat persaingannya. Bagaimana cara menonaktifkan chat ini ya? Oke, kita nonaktifkan dulu chatnya ya, supaya fokus dulu. Oke, nah sekarang kita identifikasi penyakitnya. Kenapa banyak yang gagal? Sebetulnya banyak, bisa banyak ini ya faktor. Tapi mungkin bisa dikerucutkan pada yang 5 ini. Yang pertama tentu jelas ya, karena kurang belajar, ya kan? Ujian di sekolah aja kalau kurang belajar ya jadi remedial. Sedangkan ujian di sekolah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan OSN. Jauh lebih susah OSN. Jadi kalau kurang belajar ya mungkin over sudah. Kemudian penguasaan konsep dasar yang lemah. Nah, ini juga suatu masalah karena anak-anak OSN matematika biasanya, mayoritas mungkin ya bisa dibilang, mereka tuh belajar itu kayak langsung bahas soal dia. Jadi dia langsung ambil soal, langsung dia kerjakan, langsung dia bahas. Itu bagus, cuman kadang dia melewatkan teori-teori dasar yang penting, yang menjadi kunci. Sehingga kadang kalau dia cuman bahas soal aja, tanpa dia belajari, dia dia nggak mempelajari konsep-konsepnya, nanti dia cuman jadi terkungkung. Artinya memang dia bagus dia latihan soalnya banyak, tapi karena dia tidak mendapatkan tambahan amunisi, yakni amunisi yang dimaksud itu konsep-konsep dasar, jadinya dia eh, dalam tanda kutip kelincahannya itu terbatas jadinya. Karena dia teori yang dia tahu aja yang bisa diaplikasikan di soal. Padahal kalau dia pelajari juga konsep-konsep dasar yang lain, nanti dia bisa eh, konsep dasar itu saling dia hubungkan sehingga soal-soal walaupun soalnya nanti divariasikan dia ya tetap bisa karena konsepnya kan nggak jauh nggak akan lari kemana-mana gitu. Kemudian yang ketiga karena belajarnya tidak komprehensif ya dan tidak terstruktur. Tidak komprehensif maksudnya tidak menyeluruh. Jadi gini, bab Olimpiade Matematika itu kan dia ada 4 bab besar. Bab yang pertama ada kelompok aljabar namanya. Yang kedua ada kelompok teori bilangan. Yang ketiga ada kelompok geometri. Yang keempat ada kelompok statistika dan kombinatorika. Kalau aljabar itu ya yang banyak X dan Y itu. Yang kalau di SMP kan ada itu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sekian-sekian. Kalau teori bilangan, nah teori bilangan ini unik ini. Teori bilangan ini hampir tidak ada dipelajari di materi sekolah SMP dan SMA. Tapi dia ada dipelajari di SD, dasar-dasarnya. Ya, waktu kalian SD kan ada pelajaran pohon faktor, FPB, KPK.
kelipatan, faktor, faktorisasi prima. Nah, itu materi teori bilangan. Tapi itu nggak muncul lagi di SMP. Itu nggak muncul lagi di SMA, cuma ada di SD. Dan itu dasar, sangat dasar yang di SD itu. Artinya, kalau aljabar itu banyak muncul di buku-buku materi, di buku-buku matematika sekolah yang di SMP dan SMA. Itu kan banyak tuh aljabar. Persamaan kuadrat, persamaan garis lurus, persamaan linear satu variabel, sistem persamaan linear dua atau tiga variabel. Itu aljabar semua. Teori bilangan nggak muncul lagi di SMP dan SMA. Geometri muncul. Ya, SMP ada bangun datar, bangun ruang, kubus, balok, segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran. Di SMA juga dia masih ada, ditambah trigonometri. Kombinatorika, SD jelas belum ada, SMP juga belum ada. Di SMA dia ada. Jadi belajarnya kurang komprehensif. Karena kadang anak anak Olimpiade Matematika itu dia kadang ada ini, ada semacam favoritism namanya. Jadi karena dia lebih suka aljabar, belajarnya aljabar aja. Jadi teori bilangan dia nggak pelajari, geometri dia nggak pelajari, kombinatorika dia nggak pelajari, atau dia pelajari tapi dikit. Jadi misal dari 100%, 70% dia aljabar aja. Yang geometri cuma 10% dia pelajari. Kombinatorika cuma 10%. Geometri cuma 10%. Padahal distribusinya di soal itu sama. Misal ada 40 soal. Atau yang inilah SMA kita contohkan. SMA kan tingkat kabupaten itu 20 soal isian singkat. Itu 5 soal. Aljabar itu cuma 5 soal. Aljabar 5 soal, teori bilangan 5 soal, geometri 5 soal, kombinatorika 5 soal. Jadi kalau kalian misalnya ada yang karena suka aljabar, favoritnya aljabar, jadi fokus aljabar aja. Ya sehebat-hebatnya di aljabar, kamu cuma bisa jawab 5 soal. Karena yang 15 lagi adalah non-aljabar. Makanya belajarnya jangan seperti itu. Jangan, boleh kita favorit satu, ya lebih suka teori bilangan misalnya. Boleh, tapi jangan semua waktu atau sebagian besar waktu habis untuk satu bidang itu. Harus dibagi-bagi juga, harus dibagi adil. Ya, walaupun yang idealnya tentu 25% masing-masing kan, karena ada 4. Kalaupun nggak bisa sama persis seperti itu, ya bolehlah. Misalnya kalau kamu sukanya aljabar, ya oke, aljabarmu 40% bolehlah. Teori bilanganmu 20%. Kombinatorika 20%, geometri 20%, bolehlah. Tapi jangan jauh-jauh ininya. Perbedaannya jangan terlalu jauh. Karena walaupun gimana pun, ya itu tadi kan, soalnya sama semua, jumlah soalnya. Walaupun sehebat apa kita di aljabar, ya cuma bisa jawab 5 soal maksimal. Ya, yang kedua, dan tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu maksudnya loncat-loncat. Kadang belajar apa, besoknya belajar apa, nggak berhubungan. Jadi, ya sebetulnya sah-sah saja. Cuman kalau bisa dia berurutan, karena kan nanti nyambung tuh antar bab. Jadi lebih eh, perkembanganmu dalam bahas soal itu akan lebih lebih signifikan kalau belajarmu terstruktur daripada loncat-loncat. Oke, kemudian kurang berlatih memecahkan soal. Nah, ini ini penyakit juga nih karena ini kebalikan yang nomor dua ya. Jadi mungkin ada orang dia suka matematika tapi dia cuma baca-baca doang. Baca konsep, oh konsepnya gini ya. Oh, bilangan prima adalah bilangan ini. Identitas aljabar, penjabaran. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan X tambah Y dikali sekian, sekian, sekian. Jadi kayak menghafal. Ya, sebagian rumus memang perlu dihafal. Tapi ya kalau cuma baca-baca doang, atau dia baca soal, baca pembahasan. Waktu dia baca, dia akan ngerasa, oh ngerti aku ini ya. Oh gini caranya. Tapi ketika dikasih soal, dia nggak bisa ngerjakan. Karena apa? Karena dia kurang latihan. Jadi namanya matematika harus banyak latihan soal.
Habis dia baca konsepnya, dia kerjakan soal-soalnya. Kalau dia jawabannya benar, oke bagus. Kalau jawabannya salah, maka dia baca pembahasannya. Setelah dia baca pembahasan, dia kerjain lagi tanpa melihat pembahasan, baru nanti dia cocokkan sampai jawabannya benar. Gitu ya. Yang kelima, tidak memiliki tutor pembimbing. Sebetulnya memang tidak semua orang perlu tutor pembimbing karena ada juga orang-orang jenius kan yang IQ-nya mungkin di atas 120, dia bisa belajar otodidak, dia beli buku, dia nonton YouTube, dia baca-baca di internet, dia bahas-bahas sendiri bisa. Tapi kan orang-orang seperti itu tidak banyak jumlahnya. Nah, kalau yang kemampuannya di bawah itu maka eh, harus berpikir bagaimana supaya memaksimalkan diri ini karena kalau belajar sendiri susah nih. Kalau memang perlu ya silakan cari tutor pembimbing, cari pelatihan-pelatihan yang dirasa bagus dan cocok dan sesuai untuk diikuti. Kalau merasa kalau kamu merasa kamu belajar sendiri udah cukup dan kamu bisa memahami dengan baik tanpa ada tutor yang mengajari ya bagus juga. Malah lebih bagus seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kenapa orang gagal. Nah, sekarang gimana caranya supaya sukses? Apa rahasianya supaya bisa juara Olimpiade Matematika nih? Yang pertama harus cinta mati dengan matematika, ya. Jadi kalau masih nanya-nanya, Kak, saya sebaiknya ikut matematika atau ikut fisika. Nah, itu kamu nggak akan juara Olimpiade. Yakin. Kamu nggak akan juara matematika, kamu akan juara fisika. Karena masih bingung, saya ikut apa ya? Saya ikut fisika atau biologi ya? Saya ikut kimia atau biologi ya? Nah, kalau masih ada pikiran-pikiran seperti itu, pengen ikut A atau B, ah udah. Mending nggak usah ikut OSN, ya. Itu kalimat kasarnya ya, karena gimana ya? eh Memang nggak akan bisa kalau nggak cinta mati nggak akan bisa. Harus cinta mati. Artinya cinta mati itu apa sih? Ya kayak orang Indonesia cinta mati dengan nasi. Artinya dikasih nasi tiap hari nggak bosan kan? Pasti mayoritas dari kalian gitu kan? Tiap hari makan nasi kan, nggak bosan-bosan. Dari kecil sampai sekarang tiap hari makan nasi, tapi nggak bosan. Padahal kalau kalian tiap hari dikasih apel misal, tiap hari kasih apel, nanti hari ke 15 bosan kalian itu. Aduh mau buah yang lain lah. Tapi kalau nasi kan enggak kan? Kalian kalian merasa itu kebutuhan gitu. Ya secara tidak tidak sadar, tidak langsung itu ya kita sudah cinta mati dengan nasi. Makanya kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nah, harus seperti itu, harus cinta mati dengan matematika. Artinya jangan bosan dengan matematika. Dan itu sebetulnya alami ya, alami, alami dalam artian bukan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Aduh, aku buat-buat lah, gimana buat biar suka matematika. Ya mungkin bisa, tapi eh, nature-nya bukan seperti itu. Ya cinta matematika itu menurut saya alami saja sebetulnya. Ya tiba-tiba suka aja kalau ngelihat angka, tiba-tiba suka aja dengan x kuadrat, y kuadrat, ya kan? Nah, kalau kalau dan sebaliknya kalau kalian ada tanda-tanda itu, ya suka suka banget sama matematika. Teman-teman yang di kelasmu pusing matematika, tapi kamu enjoy sendiri. Mereka diajarin guru pada nggak paham, tapi kamu paham sendiri. Pas dikasih tugas, mereka pada tanya ke kamu. Nah, itu tanda-tanda tuh berarti kamu bakatmu di situ, bakatmu di situ sehingga potensimu di situ. Jadi silakan itu dimaksimalkan. Nah, yang kedua, kuasai konsep dasar. Itu yang tadi ya. Jadi, tidak melulu langsung bahas soal, tapi baca juga konsep dasarnya, baca, pahami, supaya ilmunya itu nambah dulu, ya. Karena itu kan jadi amunisi nanti. Itu kan ibarat senjata, konsep dasar itu kan. Konsep KPK adalah seperti ini, konsep FPB adalah seperti ini, konsep luas segitiga seperti ini. Baru masuk ke latihan soal nanti. Aplikasikanlah konsep yang udah dipelajari itu. Nah, yang ketiga juga
kuasai semua materi sekolah. Ya, ini wajib sebetulnya ya. Jadi yang SD, kalau mau sukses OSN matematika, ya kalau dia kelas 4 kelas 5 SD, dia harus menguasai dulu tuh materi kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dia kelas 4 dia harus menguasai juga materi kelas 5 dan 6. Sama yang SMP, kamu kelas 1 kelas 2 kamu harus menguasai juga materi kelas 3. SMA juga, kamu kelas 1 kelas 2 kelas 10, kelas 11, kamu harus menguasai juga materi kelas 12. Ya, eh, kenapa? Karena itu akan menjadi tangga pertama untuk materi OSN. Karena kan materi OSN kan levelnya di atas materi sekolah. Kalau kamu materi sekolahmu masih goyang, nanti susah, nggak nyambung nanti sama materi OSN. Makanya materi sekolah harus oke dulu nih. Dan materi sekolah itu nggak susah kok, ya. Asalkan kamu sudah itu tadi cinta mati, maka itu tidak susah. Oke, ini saya buka lagi chatnya ya. Kalian boleh chat di sini, tapi eh, jangan ada yang aneh-aneh aja pokoknya. Kalau chat-chat kayak tadi boleh lah, tapi jangan yang aneh-aneh ya. Gimana caranya nih? Oke, tapi tetap fokus ya. Boleh sambil komen-komen dikit yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan boleh, tapi tetap dengerin penjelasan saya ya. Tetap fokus. Enggak, webinar ini cuma matematika doang ya. Oke, kemudian kuasai materi sekolah, kemudian belajar rutin dan komprehensif. Ya, iya, tentu kan. Kalau malas-malasan ya nggak bisa dong. Ya, rutin. Rutin itu ya setiap hari. Ya minimal sejam lah sehari. Sehari sejam, sehari sejam. Hari ini sejam, besok sejam. Jamnya jam berapa ya bebas. Kamu lebih cocok belajar jam berapa kan kamu lebih tahu. Komprehensif yang tadi ya. Jadi bikin aja jadwalnya. Misal 1 minggu ini aljabar. Nanti 1 minggu lagi teori bilangan. Nanti 1 minggu lagi geometri. Nanti 1 minggu lagi kombinatorik gitu-gitu. Atau hari ini aljabar, besok teori bilangan, besoknya geometri, besoknya kombinatorik, boleh. Ya, itu terserah kamu aja caranya gimana. Oke, untuk pertanyaan ditahan dulu aja. Nanti ada di belakang kita ada sesi tanya jawab. Untuk chattingan ini untuk sekedar komen-komen gitu aja, komen-komen apa? Komen-komen ringan, bukan pertanyaan ya. Pertanyaan nanti di belakang. Belajar yang terarah sesuai silabus. Silabusnya kan udah ada kan? Silabus itu, OSN Matematika, itu sama aja dari tahun ke tahun. Jadi, kalaupun kalian cari silab, tidak harus silabus OSN 2025, itu nggak akan, belum terbit itu. Dan 2024 aja nggak ada terbit saya lihat, yang SMA. Cuman ada SD SMP. SMA kalau nggak salah 2002 berapa itu ya, yang terakhir, yang terbaru. Tapi kalau saya bandingkan dengan yang silabus sebelumnya, ya sama aja isinya. Memang nggak akan berubah. Isinya ya itu aja materinya. Jadi nggak masalah, nanti kalian cari di Google, silakan cari sendiri. Walaupun judulnya bukan OSN 2025, nggak apa-apa. Walaupun judulnya silabus OSN 2022 misalnya, nggak apa-apa, download aja. Isinya sama aja kok. Kalaupun nanti 2025 terbit yang baru, isinya sama aja, nggak akan beda. Nah ini Alin nggak baca grup kayaknya. Ini pelatihan atau ceramah? Ini webinar. Pelatihannya mulai besok, soalnya mulai besok. Malam ini kan kita pembukaan ini, pembukaan webinar. Nanti bahas-bahas silabus dan buku referensi. Bahas soalnya mau besok, mulai besok sampai seminggu. Sekarang pembukaan, ini pembukaan. Kalau di sekolah ini upacara bendera ini. Oke, perbanyak latihan soal. Perbanyak latihan soal. Tiap hari bahaslah satu soal minimal.
Tapi gak cukup lah satu soal. Kalau mau juara ya, ya semakin banyak semakin bagus lah. Ikuti pelatihan yang bagus ya. Misalnya di sini bagus nih. Nah, ini kan kita 1 minggu ke depan kan pelatihan. Malam ini kita belum pelatihan. Malam ini adalah pembukaan. Pelatihannya mulai besok sampai tanggal berapa tuh? 2 sampai 9 ya. Masing-masingnya 4 kali. SD 4 kali pertemuan mulai besok. Kalau sama ini berarti 5 kali. SMP 4 kali pertemuan juga. SMA 4 kali pertemuan. Nanti jadwalnya sebelumnya udah ada di ini kan, di link pendaftaran yang kalian isi. Tapi oke lah, mungkin sebagian kalian tidak menyimpan itu lagi ya. Nanti saya bagikan lagi di grup. Malam ini kita nggak bahas soal. Malam ini kita ngasih ini dulu nih, petunjuk-petunjuk rambu-rambu. Rambu lalu lintas. Ya, Pak, selesainya jam berapa? eh Mungkin 1 jam lagi mungkin ya, paling lama. Ya, buat kalau yang udah ngantuk sambil rebahan aja, nggak apa-apa. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk silabus OSN Matematika. Ini silabus, ini saya download. Jadi saya download silabus di Google, kemudian saya saripatikan. Maksudnya saya ini kan, saya ambil intisarinya dalam bentuk poin-poin judul-judul babnya gitu ya, supaya kalian lebih ini. Ini nanti PPT akan saya bagikan juga kok nanti, tenang aja. Nanti setelah ini kalian akan dapat PPT ini dan juga dapat rekamannya. Jadi kalian bisa baca lagi PPT ini dan bisa kalian tonton lagi rekamannya. Tenang aja. Ini untuk SD ya. Untuk SD ada banyak ya. eh yang pertama ada bilangan bulat, yang kedua ada bilangan pecahan dan desimal, yang ketiga bilangan pangkat dan akar, yang keempat ada konsep keterbagian, kemudian bilangan prima dan faktorisasi prima, FPB dan KPK. Nah, nomor 1 sampai 6 ini masuk kategori apa? Coba ada yang tahu nggak? Yang coba di chat kategori apa nih? Aljabar kah, geometri kah, kombinatorika atau teori bilangan? Oke, benar ya. Betul, teori bilangan. 1 sampai 6 ini teori bilangan. Kemudian 7 operasi dasar aljabar ya. Ini aljabar berarti. Persamaan linear, satu variabel. Nah, ini kalau kita lihat ya, coba ya. Nomor 8. Persamaan linear satu variabel. Ini kan nggak ada di materi pelajaran SD. Ini adanya di pelajaran siapa? SMP kan, kelas 7 ya kalau nggak salah. Ya benar. Jadi itu juga ya, buat adik-adik yang SD, ya kalian harus pelajari juga materi SMP. Buat adik-adik yang SMP, kalian harus pelajari materi SMA. Nah, buat yang SMA harus pelajari materi, ya materi kuliah, tapi materi kuliahnya juga bukan semuanya ya, tentu yang khusus ini. Nanti kita lihat buku-bukunya di belakang ada. Pertidaksama linear satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel. Tuh lihat tuh bayangkan. SD udah masuk linear dua variabel coba. Padahal yang SMP aja dikasih persamaan linear dua variabel banyak yang salah-salah. Perbandingan dan skala, pengukuran, panjang waktu, kecepatan, debit, dan lain-lain, pola bilangan. Nah, itu kategori aljabar. Kemudian kategori ketiga, statistika dan kombinatorik. Ya, pengantar statistika dasar, mean, median, dan modus. Ya. Kemudian yang keempat, kategori keempat, geometri. Ada garis dan sudut, teorema Pitagoras, segitiga, segi empat, lingkaran, kubus, balok, prisma, dan limas, tabung, kerucut, dan bola. Kemudian kategori yang ke-5, nah SD dia ada 5 ya. Sebetulnya bisa dibilang 5, bisa dibilang 4. Kalau dia 5 berarti statistika dan kombinatorika dianggap beda. Kalau dia 4 berarti statistika dan kombinatorika dianggap satu ya. Ini kombinatorika nih, teknik menghitung. Dan ada juga nih teka-teki, games, dan puzzles. Seperti yang kemarin itu yang di COC, kalau kalian nonton, yang apa tuh?
Cryptarism. Yang angka apa yang huruf-huruf itu ada huruf ditambah huruf jadi huruf. Tentukanlah angkanya berapa. Itu yang menjawab siapa namanya itu Sandi ya kalau nggak salah. Itu ada Olimpiade di SD terutama. Kadang SMP masih muncul, tapi dia paling paling banyak itu di SD. Itu Olimpiade SD itu yang dipelajari di COC, yang materi COC itu materi Olimpiade SD. Hmm. Oke, ini silabus untuk SMP ya, matematika SMP. Yang pertama ada perbandingan dan himpunan. Nah, bab-babnya ini bisa ada yang sama. Tadi kan SD juga ada perbandingan, SMP juga ada perbandingan, tapi tentu tingkat kesulitannya beda, beda dong. Yang SD level 1, misal yang SMP level 5 mungkin. Ibaratnya kalau SD cabenya 1, yang SMP cabenya eh, 3 lah, atau bahkan 5. Ya, sistem persama linear 2 dan 3 variabel, faktorisasi aljabar, relasi dan fungsi, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, polinomial cukup banyak. Nah, kalian kan belum belajar polinomial kan? Itu materi SMA, belajarnya di buku SMA. Deret aritmatika dan geometri, deret teleskoping dan rekursif, ya, kapita selekta aljabar, basis dan aritmatika bilangan, bilangan prima, FPB, KPK. Nah, 9, 1 sampai 9 itu materi aljabar. Ya, kemudian 10 sampai 14 itu teori bilangan. Ya, 15 sampai 21 itu geometri. Ya, 22 sampai 24 itu statistik dan kombinatorik. Ya, ini bab 23 kan ada teknik menghitung. Itu sebetulnya bisa dipecah lagi jadi banyak bab. Ada namanya apa? Permutasi, kombinasi. Ada apa lagi? Eh, prinsip eksklusi dan inklusi. Terus ada lagi prinsip sarang merpati atau prinsip sarang burung. Jadi itu banyak sebetulnya. Cuma saya jadikan satu bab. Nanti ada beberapa subbab di situ. Teori peluang. Nah, eh, uniknya coba lihat nomor 20, 21. Bangun ruang sisi datar. Nah, materi geometri SMP justru lebih banyak daripada SMA. Di Olimpiade SMA itu nggak ada materi bangun ruang. Olimpiade geometri SMA itu cuman bangun datar. Ya, segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran. Itu doang, garis dan sudut. Nggak ada bangun ruang. Tapi ada di SMP. Unik ya. Di SD juga ada. SMA nggak ada. Oke. Oke, ini slide yang ini silabus OSN Matematika SMA ya. Ini saya salah tulis ini, salah ketik. Ini harusnya SMA garis miring MA. Ya, yang nomor satu identitas aljabar yang penting, persamaan dan sistem persamaan, fungsi, deret, polinomial, ketaksamaan. Ya, kalau di SD dia pertidaksamaan, SMP juga pertidaksamaan, di SMA ketaksamaan. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Coba komen. Apa bedanya pertidaksamaan dan ketaksamaan? Mbak, apa bedanya pertidaksamaan dan ketaksamaan? Ada yang tahu? Beda nama, beda huruf ya. Oke, kalau pertidaksamaan itu mencari solusi. Carilah solusi dari pertidaksamaan berikut. X ditambah 5 kecil atau sama dengan 2, misal. Nah, kalau ketaksamaan itu dia membuktikan. Membuktikan. Jadi soalnya lebih ke kayak gini. Buktikanlah bahwa untuk X bilangan real positif berlaku X kuadrat besar atau sama dengan 2X misalnya gitu. Jadi perbedaannya itu. Kalau pertidaksamaan dia nyari solusinya, kalau ketaksamaan dia membuktikan. Ya, ketaksamaan AMGM gitu-gitu. Ya.
Chauchi Schwartz masuk, masuk. Ya, tapi ini kabupaten nggak akan masuk lah. Paling provinsi ya, atau nasional. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Yang kita lihat yang agak beda dari yang SMP ya, ketaksamaan, aritmatika, oke biasa, bilangan prima, FBB, KPK, keterbagian dan teorema sisa. Ya, ada Chinese Remainder Theorem. Ada yang pernah dengar nggak? Teorema pembagian sisa Cina. Tuh, kita belajar ilmu Cina. Kemudian FLT, Fermat Little Theorem. Teorema Fermat kecil. Intinya itu tentang teorema-teorema bilangan bulat ya. Kemudian ada persamaan Diopantin. Nah, apa itu persamaan Diopantin? Ada yang tahu nggak? Coba komentar. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan persamaan Diopantin? Modulo versi Cina, betul. Layar belum berubah itu masih SMP. Iya, ini salah ketik ya. Harusnya ini SMA. Saya salah ketik. Nanti saya edit ya. Integral nggak ada. Integral nggak ada. Integral, diferensial, matriks, program linear, itu nggak ada. Itu nggak masuk. Vektor juga tidak masuk. Menentukan solusi AX tambah BY sama dengan C. Oke, hampir mendekati. Mencari nilai dua variabel dari satu persamaan, bukan. Bukan, bukan. Joko. Apa ini? Jangan komentar aneh-aneh. Persamaan yang memiliki solusi pasangan bilang bulat. Ya, betul. Siapa ini? Ya, ini Sika. Ini benar dia. Persamaan Diopantin itu persamaan yang solusinya hanya bilangan bulat. Ya, hanya bilangan bulat. Jadi, solusinya bukan bilangan pecahan, bukan akar, bukan bukan lain-lain, tapi bilangan bulat. Kemudian ada nilai mutlak. Nilai mutlak, ya ini kalau nggak salah ada materi sekolah SMA ya. Nilai mutlak itu kan nilai ini, nilai positifnya. Jadi min 3 kalau dimutlakkan jadi positif 3. Semua bilangan dimutlakkan jadi positif. Kemudian fungsi floor dan ceiling. Ada yang tahu nggak fungsi floor itu apa? Coba. Coba yang SMA atau bahkan yang SMP tahu nggak? Floor, apa itu? Fungsi floor. Membulatkan ke atas dan ke bawah. Fungsi lantai. Ya betul, fungsi lantai. Membulatkan angka. Ya benar. Fungsi floor dan ceiling itu fungsi pembulatan. Kalau fungsi floor, ingatnya gini aja, floor kan lantai. Lantai di atas atau di bawah? Di bawah kan? Berarti kalau fungsi floor membulatkan ke bawah. Kalau ceiling membulatkan ke atas. Misalnya floor dari 2,3. 2,3 bulatkan ke bawah jadi 2. 3 3,99999. Floornya berapa? Bulatkan ke bawah jadi 3. Ya walaupun dia udah dekat ke 4 kan, tinggal 0,001 jadi 4, tapi ya floor dia ke bawah, bulatkan ke bawah berarti jadi 3. Kalau minus, minus hati-hati, coba. Coba jawab di kolom komentar, berapa fungsi floor dari minus 1,2? Berapa fungsi floor dari minus 1,2? Ya, yang jawab min 1 salah ya. Minus 1,2 bulatkan ke bawah, jadi negatif 2. Karena kan minus 2 itu di bawahnya. Minus 2 lebih kecil dari minus 1. Kalau minus 1,2 ke bawah berarti jadi minus 2. Hati-hati ya. Kalau positif kan gampang. Kalau yang negatif ya kadang terkecoh karena minus 2 dan minus 1 lebih kecil minus 2. Ya. Kemudian apa nih? Kapita selecta, teori bilangan, trigonometri. Ya, trigonometri wajib menguasai trigonometri SMA ya, nggak boleh remedial. Sistem koordinat, garis dan sudut, segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran dan teorema terkait, kapita selecta geometri, teknik menghitung, peluang. Peluang walaupun di SMA dia dikit tapi tetap muncul. Ya, kadang-kadang tetap muncul. Kalau SMP dia hampir selalu muncul peluang itu. Kalau SMA kadang-kadang muncul. Kadang-kadang muncul tapi tentu lebih susah daripada yang SMP. Binomial Newton. Nah, ini bukan hukum Newton fisika ya. Binomial Newton. Ada yang pernah dengar nggak binomial Newton? Apa yang tahu? Siapa yang tahu binomial Newton?
Ekspansi binomial, ya betul. Menentukan koefisien, ya. Segitiga Pascal, bukan Kak? Iya, masih ada hubungan dengan segitiga Pascal. Ya, ini benar. A tambah B pangkat N dijabarkan. Nanti berhubungan dengan segitiga Pascal. Nanti berhubungan juga dengan kombinasi permutasi, ya. Ya, aturan pencacahan itu masuknya di teknik menghitung. Binomialnya Newton. Oke, kocak juga nih. Di SMP ada logaritma tidak? Tidak. Adanya di SMA. Jelaskan dikit, Pak. Ya, besok kita jelaskan ya. Nanti ada bab sendiri. Kita bahas binomial Newton, ada materi sendiri. Untung nggak ada kalkulus ya. Kalkulus ya kadang memudahkan, tapi secara umum dia agak susah juga. Makanya kalkulus tuh nggak ada di Olimpiade. Oke, itu dia silabusnya ya. Sekarang kita masuk ke buku belajar OSN Matematika. Jadi di sini saya akan merekomendasikan beberapa buku, tapi ini bukan pembatasan ya. Kalau kalian punya ini, ya minimal punya ini gitu. Tapi kalau kalian punya yang lain ya lebih bagus. Artinya kalian tambah lagi lebih banyak referensi maka lebih bagus. Dengan catatan dipelajari, jangan cuma dikoleksi. Ini untuk SD ya. Nah, ini yang sebelah kiri eh, New Insight OSN Olimpiade Sains Nasional Matematika SDNI. Ini tulisan dari Pak Muslihun SSI MSI. Ini kemarin saya beli di Gramedia, harganya 159.000. Ya, kalian silakan cari kalau misal ada toko buku di dekat rumah, ya silakan tanya ada nggak buku ini gitu ya. Kalau kalau nggak ya beli online aja. Karena saya lihat isinya ya bagus ya, bagus isinya bagus, cocok untuk SD. Nah, ini jadi referensi primer yang saya rekomendasikan, yang sebelah kiri ini, yang New Insight ini. Kemudian yang kanan, Matematika SMPMTS. Ya, kenapa kok SMPMTS? Ya, yang tadi kan kita bilang tadi, materi SD banyak yang materi SMP. Maksudnya materi Olimpiade SD itu banyak ngambil dari materi sekolah SMP. Jadi saya juga sarankan buat adik-adik yang SD, belilah buku-buku matematika SMP. Beli tiga-tiganya, kelas 1, 2, 3 beli semua. Ya, penerbitnya bebas, tapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan penerbit Erlangga ya. Untuk kurikulumnya bebas. Kalau mau kurikulum Merdeka boleh, kurikulum 2013 boleh, tapi kalau saya pribadi ditanya, menurut saya yang terbaik dari segi konten adalah kurikulum 2007 KTSP. Ya, mungkin agak susah nanti nyarinya, tapi cobalah cari di Tokopedia atau di mana. Karena materi KTSP kurikulum lama tuh lebih bagus menurut saya daripada kurikulum yang baru ini banyak yang aneh-aneh ini. Apa banyak banyak cerita-cerita tapi kualitasnya kurang ya menurut saya. Kurikulum lama lebih bagus. Oke, ini ya. Jadi usahakan punya empat ini. Yang New Insight ini untuk khusus Olimpiadanya. Kemudian yang Matematika SMPMTS ini untuk tambahan-tambahan ini, tambahan-tambahan materi. Dan tidak harus dipelajari semua tiga buku ini. Yang Matematika SMP ini nggak harus dipelajari semua. Nanti tinggal dicocokkan aja. Dan kan tadi udah kita jelaskan silabusnya kan, bab-babnya apa. Nah, itu kamu cocokkan dengan tiga buku ini. Kamu nanti akan ada bab-bab lain yang tidak tidak masuk di silabus SD ya itu nggak usah kamu pelajari dulu. Kalau kamu mau pelajari sebagai tambahan bagus. Tapi kalau misal waktumu kurang itu nggak usah dulu. Jadi tidak semua materi di buku SMP ini dipelajari, hanya yang cocok dengan silabus yang tadi kita bahas. Oke, ini untuk SD ya. Ini untuk SMP. Yang sebelah kanan ini Kurniawan Suryadi siap juara Olimpiade Matematika SMP itu buku yang saya pakai dulu waktu saya SMP. Alhamdulillah saya waktu SMP lolos nasional dan dapat medali perunggu. Waktu itu hadiahnya masih 6 juta. Sekarang sudah 15 juta ya.
untuk perunggu. Saya makainya buku ini salah satunya, yang sebelah kanan, siap juara Olimpiade Matematika SMP. Bukunya tipis, bagus ini. Silakan kalian beli ya untuk yang SMP. Kemudian yang sebelah kiri dia dia buku tebal. Sukino, Pak Sukino, Supermaster OSN KSN, Matematika SMP MTS. Itu saya beli di Gramedia juga. Ini buku baru. Kalau yang kanan ini buku lama. Ya, waktu saya SMP 2011 dia udah ada nih buku. Kalau yang Pak Sukino ini lebih baru nih. Terbitan 2021 kalau nggak salah. Ini tebal bukunya yang si kiri ini. Harganya kalau nggak salah 225.000 ya, kalau nggak salah. Silakan kalian cari di Gramedia atau beli di online, Tokopedia, lain-lain. Atau di Shopee, ya bebas. Kalian lebih suka di mana? Saya sarankan punya dua-duanya, ya. Karena ya nggak apa-apa lah keluar uang sedikit. Kan kalian ikut Olimpiade kan maksimal cuman berapa kali kan? 2 kali atau 3 kali. Jangan sampai menyesal ya. Jadi kita beli uang untuk beli buku, mengeluarkan uang untuk beli buku, itu nggak sia-sia. Itu kan investasi kan. Nanti kalian juara, dapat medali, toh kalian lebih mudah buat masuk sekolah favorit, lebih mudah untuk masuk kuliah favorit kalian, nanti lebih mudah untuk nyari beasiswa, dan lain-lain lah. Nanti kalian bisa ngajar juga kan. Kalau misal kalian udah lulus sekolah, kalian bisa jadi tutor juga nih. Lumayan, cari uang tambahan buat jajan. Oke, ini yang SMA. Yang SMA yang sebelah kiri ini Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika Materi Dasar disusun oleh Edi Hermanto ST. Ini bisa kalian download secara gratis. Coba cari aja di Google. Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika Materi Dasar Edi Hermanto. Itu gratis itu di Google. Nah, ini bukunya nggak terlalu tebal. Usahakan print ya, print supaya kalian belajar ini. Karena belajar dari buku yang di print itu lebih nyaman daripada misal kalian cuma baca PDF-nya. Print aja. Saya juga waktu SMA belajarnya ini, salah satunya. Diktat Pembinaan Pak Edi ini. Ini udah legend juga ini. Bukunya udah lama juga. Kemudian ini yang sebelah kanan, Hussein Tampomas. Ini mungkin kalian nggak tahu. Ini kan kurikulum 2006 ya, KTSP. Tapi isinya sangat bagus. Judul bukunya 1000 Pena Matematika. Nah, kalau kalian, kalau bisa sih, usahakan beli tiga-tiganya. Jilid 1, 2, 3. Itu untuk kalian pelajari semua. Karena beliau, Pak Hussein Tampomas itu, dia nulis, ini tuh buku ini, kumpulan soal dan pembahasan. Jadi dia kasih materi dikit. Jadi bukan kayak materi buku textbook yang di sekolah yang materinya banyak. Ini materinya dikit, lebih banyak buat contoh soal dan pembahasan. Jadi cocok untuk latihan soal. Ya silakan beli ya, yang cari aja di Tokopedia, siapa tahu ada. Mungkin agak susah nyarinya karena buku lama. Ya, yang diktat 202 halaman ya. Tipis kan? Menurut saya itu tipis. Tidak terlalu tebal. Dan beliau menyusun ini ya sesuai silabus OSN materinya. Oke, buku jadul yang berkualitas ya benar. Oke, ini ada tambahan untuk khusus SMA ya, SMA, MA dan SMP juga bisa kalau mau ya. Tapi ini untuk tahap lanjut, referensi lanjutan. Yang tadi saya berikan di awal itu referensi dasar dan menengah. Sekarang adalah yang advance, yang lanjutan. Ini tapi khususnya SMA ya. SMP juga bisa kalau kalau mau. Tapi dengan syarat harus sudah menguasai yang dasar dulu. Ini ada 4 buku saya kasih. Ini bisa kalian download aja bisa di download gratis di Google. Tapi bahasa Inggris, ya sambil belajar bahasa Inggris lah. Untuk teori bilangan ada Number Theory, Structures, Examples, and Problems ditulis oleh Titu Andres Chu dan Dorian Andrika. Titu Andres Chu ini adalah pelatih Olimpiade Matematika Amerika Serikat. Jadi dia pelatih tim Amerika Serikat.
Kemudian untuk aljabarnya ada algebra and trigonometry. Kalau artikulasi saya jelek, mohon dimaafkan ya, karena saya kan bukan orang Inggris. Karena ada tiga ada tiga apa namanya ada tiga jenis bahasa Inggris. Ini jokes ya, ini jokes bapak-bapak ini. Ada tiga jenis bahasa Inggris. Yang pertama adalah logat Amerika, American English. Yang kedua adalah logat Inggris, British English. Yang ketiga apa? Coba, ada yang bisa nebak nggak? Coba tebak. Yang ketiga apa? Ini kita agak jokes sedikit ya. Buk, Jawa, Australia, Thailand. Kunci. Ini ini jokes. Yang ketiga adalah ini. Bukan Javanese. Adele, Adele. Kalian tahu Adele nggak? Penyanyi dari Inggris. Dia kan bahasa Inggrisnya beda sendiri dia. Ketika ngomong dia nggak jelas. Ya benar, Adele. Jadi ada logat apa Amerika, ada logat British, ada logat Adele. Nah, itu jokes ya. Jokes orang-orang ini, orang-orang TikTok. Oke. Kemudian untuk geometri ada ini Scout's Outline of Geometry, ini juga bisa download gratis ya. Kemudian untuk kombinatorika ada itu Applied to Combinatorics for Undergraduates. Ya silakan carilah di ini ya. Kaget gara-gara Adele ya. Ya, silakan cari di Google. Tapi syaratnya ini ya, harus kuasai dulu yang tadi buku Bapak Edi Hermanto itu ya, karena itu dasar-dasar yang sangat penting. Jangan langsung loncat. Ini untuk lanjutan aja. Oke, sekarang kita iklan sedikit. Boleh nggak iklan? Boleh ya? Boleh nggak? Adele siapa? Adele tuh penyanyi. Itu jokes ya yang tadi itu. Oke, eh jadi selisih kuadrat ini kan, jadi gini, saya kan saya waktu kuliah, saya kan kuliah 2015. Saya waktu kuliah semester 2 awal 2016 itu saya ngajar Olimpiade Matematika. Jadi saya ngajar di satu lembaga, saya ngajar SMP pernah, SD pernah, SMA juga pernah. Saya pernah ngajar ke sekolah-sekolah yang paling sering tuh ngajar di Bandung, pelatihan terpusat gitu. Jadi anak-anak peserta dari berbagai provinsi datang ke Bandung, kita pelatihan di Bandung. Eh, Kemudian saya pernah juga ngajar ke Lampung, pernah SMA di salah satu SMA di Lampung, kemudian di Bekasi, di Cianjur, di mana lagi ya? Di Sumatera Barat juga pernah. Di Lampung ini Seputih Banyak, sangat panas di sana. Nah, saya ngajar itu waktu masih kuliah saya udah ngajar, nyari duit tambahan. Sumatera Selatan belum pernah. Nah, saya terakhir ngajar 2020 waktu COVID. Setelah itu saya nggak ngajar lagi. Saya bikin Olympia Gold Academy yang kalau kalian tahu ya. Saya bikin Olympia Gold Academy. Tapi saya nggak ngajar lagi. Saya ajak teman-teman saya ngajar. Nah sekarang saya pengen ngajar lagi, ya kan daripada gabut, cuman bikin poster, cuman balesin chat kalian di WA, mending saya ngajar kan. Kadang saya pusing tuh balas-balasin chat karena kadang ada yang bikin emosi. Kadang saya jadi agak judes juga. Kadang maaf ya. Makanya saya pengen ngajar lagi nih biar nggak gabut. Ya, Pak Oga, betul. Saya Pak Oga. Jadi kadang kalau ada yang galak-galak itu saya sendiri sebetulnya. Mohon maaf ya kalau kalian ada yang saya galakin.
Tapi saya aslinya ini kok nggak galak katanya. Nah, cuman saya nggak mau kalau pelatihan itu cuman apa ya? Ya pelatihan seminggu beres, pelatihan 10 jam beres gitu. Ya gimana ya kan materi OSN tadi kalian lihat kan, babnya aja berapa 20 sekian. Gimana caranya dalam seminggu selesai? Ya pasti nggak akan banyak yang bisa diselesaikan di situ. Ya kan, tutornya nggak akan bisa banyak ngajar, siswanya nggak akan bisa banyak nyerap juga. Makanya saya bikin ini 6 bulan, jadi ekstrim memang. Tapi kalau mau juara ya memang harus ekstrim. Kalau biasa-biasa aja ya selamat tinggal. Susah nanti, nggak akan bisa juara. Makanya saya buat 6 bulan, saya sendiri yang ngajar. Biasanya bukan saya yang ngajar, teman saya. Sekarang saya sendiri yang ngajar. Nah, ini program pertama di Selisih Kuadrat. Jadi Selisih Kuadrat itu pemekaran dari Olympia Gold Academy. Kalau Olympia Gold Academy kan dia semua pelajaran di situ. Kalau Selisih Kuadrat khusus matematika. Nah, di sini kita belajarnya dari dasar untuk OSN tingkat kabupaten. Ya, jadi ketika saya bilang dasar tuh bukan dasar yang paling dasar sekali yang dipelajari di sekolah. Kalau yang dasar banget ya kalian pelajari di sekolah dong. Jadi dasar yang saya bilang tuh udah levelnya di atas level materi sekolah. Levelnya itu OSN tingkat kabupaten kota. Ya, bahkan nanti sampai ke provinsi juga, level menengah. Nah, nanti belajarnya itu akan sesuai silabus. Tadi kan sekitar 20 sekian bab ya, 24 apa 25. Nah, pelatihan ini juga 6 bulan. 6 bulan kan 25 bulan ya. 6 bulan itu kan 25 pekan. 24 pekan ada lebih dikit. Jadi satu pekan itu kita belajar satu bab. Jadi betul-betul satu bab itu bukan cuma bahas satu dua soal, tapi ya rencana saya satu bab itu kita bahas minimal 40 soal lah. Nah, cocok nggak kira-kira? Jadi satu bab 40 soal. Jadi biar betul-betul komprehensif gitu. Biar betul-betul modar. Ya. Jadi kalau yang nggak kuat ya makanya syaratnya itu harus cinta mati tadi biar nggak apa. Kalian kan kalau suka sama keras kalian kan walaupun keras kalian iseng nyakitin kan kalian tetap aja kan suka. Gitu. Jadi jadikanlah matematika ini keras kalian. Jangan cuma keras sama teman sekelasmu aja. Nanggung Kak, tambah 60 lagi jadi 100. Apa ini? Nah, di sini juga belajarnya sesuai silabus OSN Puspresnas yang tadi itu ya. Nah, intinya ini kan kita satu minggu ini kan pelatihan. Satu minggu ini pelatihan, nanti 4 pertemuan. Satu pertemuannya 100 menit. Itu gratis. Itu adalah sebagai trial. Maksudnya mungkin kalian pengen ikut pelatihan yang 6 bulan, tapi kan kalian masih ragu-ragu kan. Ini orang bener nggak ngajarnya? Ini orang bagus nggak dia ngajar? Jangan-jangan dia ngaco ngajarnya. Makanya saya kasih satu minggu ini gratis supaya kalian bisa lihat, supaya kalian bisa nilai sendiri apakah kalian cocok dengan pelatihan ini, apakah materinya bagus, apakah sesuai dengan OSN. Nanti satu minggu ini silakan kalian nilai sendiri. Kalau kalian merasa bagus dan tertarik ya boleh lanjut daftar di pelatihan yang 6 bulan, tapi berbayar. Kalau nggak suka, nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah lanjut. Gitu. Nah, yang kemarin itu kan dia posternya itu kan 500.000 sebulan ya. Nah, sekarang saya mau kasih diskon. Kalian mau diskon nggak? Diskonnya 50%. Jadi awalnya kan 500.000 sebulan. Jadinya 250.000 aja sebulan. Nah, kalian nggak harus ikut 6 bulan. Misalnya kalau kalian cuma pengen ikut 1 bulan aja boleh. Atau pengen ikut 2 bulan boleh. Atau pengen ikut 3 bulan boleh. Tidak harus ikut 6 bulan. Tapi kalau misalnya kalian apa orang tua kalian cukup mampu, kalian benar-benar ingin sukses Olimpiade Matematika dan punya kemampuan finansial, ya silakan ikut 6 bulan lebih bagus. Nanti bayarnya per bulan, jadi tidak sekaligus, tidak supaya tidak memberatkan. Nah, cuman kan diskon 50%, maka eh,
Tadinya kan dia 4 kali dalam seminggu ya, yang 500.000. Nah, karena diskon 50%, maka fasilitasnya eh, agak berkurang sedikit, cuma sedikit aja. Tadinya 4 kali seminggu, jadinya 3 kali seminggu. Jadi berkurang, jadi fasilitasnya berkurang 25%, tapi harganya diskon 50%. Nah, berarti kalian masih untung itu. Nah, eh, khusus peserta yang sudah bayar 500.000, karena kan udah ada beberapa peserta yang udah daftar 500.000 harga yang sebelumnya. Nah, harusnya kan 500.000 itu kan kemarin untuk 1 bulan aja, September. Nah, setelah ada diskon ini, maka yang udah bayar 500.000 berarti dia udah bayar untuk 2 bulan pertama, yaitu September dan Oktober. Jadi nanti kalau mau lanjut tinggal untuk bayar bulan ketiga, yaitu November dan seterusnya ya. Nah, nah materinya tiap bulan beda ya. Nah, maksudnya karena kan berkelanjutan tadi. Tiap minggu beda, tiap minggu. Satu minggu satu bab. Satu minggu satu bab, satu minggu satu bab sampai 24 minggu atau 25 minggu. Gitu. Nanti detailnya akan saya buatkan rapi ya supaya enak dibaca. Nanti saya bagikan di WA atau saya kirim di email. Ya, itu sedikit ya tentang iklan itu. Ketika iklan langsung banyak yang keluar ya. Kenapa ya? Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, yang ingin bertanya boleh ini aja pakai apa langsung ngomong aja boleh. Halo Kak, saya Ya, boleh halo. tanya Kak? Ya, halo silakan. Iya Kak, perkenalkan saya Mamanya Fatir Kak. Ini kan anak saya baru masuk SMP. Tapi waktu di SD dia udah ikut OSN dan KSM. Kebetulan baru juara kota sih Kak gitu. Cuma untuk SMP ini kan materinya benar-benar belum belum pernah belajar gitu. Nah saya pernah ikut Pilates Kak waktu itu yang apa namanya? Yang pernah untuk 1 minggu atau 2 minggu lah gitu. Iya, Jadi ini iya. kan tadi saya lihat iklannya ya 250.000 per bulan. Nah, Iya. kalau misalnya kita langsung bayar untuk 6 bulan, kan harusnya 1,5 juta ya Kak ya. Itu ada diskon apa sama gitu? Kalau kita bayar per bulan. Kedua, itu satu kelas isi berapa orang? Terus pertanyaan ketiga, jadwalnya itu di hari apa aja Kak? Kan itu seminggu 3 kali ya per jam. Per 1 kali pertemuan tuh berapa jam gitu Kak? Itu aja sih. Makasih. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Eh, Mungkin dari yang terakhir dulu ya. Jadi eh seminggu nanti 3 kali. 3 kali itu 2 kali kita live Zoom seperti ini, live Zoom. Yang 1 kali itu adalah kuis. Untuk jadwalnya nanti eh, kami masih susun ulang lagi karena kan sebelumnya yang jadwal yang 4 kali seminggu itu sudah ada, tapi kan karena kita ubah jadi 3 kali seminggu, nanti akan ada penyesuaian lagi. Insya Allah nanti akan dikirimkan di WA dan atau email itu ya nanti lengkapnya saya susun dalam bentuk PDF nanti. Kemudian satu sesi itu 100 menit. Jadi sesi Zoom-nya nanti 100 menit. 100 menit itu 1,5 jam lebih 10 menit. Kemudian jadi 2 kali sesi Zoom itu terjadwal. Untuk SD nanti 1 kali itu di sore hari, 1 kali di malam hari. Untuk SMP juga sama, 1 kali di sore hari, 1 kali di malam hari. Yang SMA 2 kali di malam hari dua-duanya. Tapi nanti harinya apa nanti saya susun di itu akan saya bagikan. Kemudian yang sesi ketiganya itu kan kuis. Kuisnya itu nanti rencana saya itu di weekend Sabtu Minggu. Jadi kuisnya itu seperti PR. Jadi pengerjaannya selama 1 atau 2 hari bebas. Jadi jamnya itu tidak ditentukan. Silakan siswa mengerjakan sendiri dan ya kenapa dikasih dalam bentuk PR ya supaya dia bisa explore sendiri. Eh,
jadi tidak harus dijadwalkan tertentu gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, jumlah siswa per kelas. Nah, eh, sebetulnya kan pelatihan kita ini yang dengan harga 250.000 sebulan dengan fasilitas yang tadi itu kan kalau dihitung-hitung sebetulnya 20 jam, apa 5 jam seminggu ya. Kalau saya hitung-hitung, berarti kalau sebulan itu 20 jam. Sebetulnya ini sudah sangat sangat murah ya. Saya pernah lihat tadi atau kemarin itu ada iklan di Instagram dari salah satu lembaga, dia ngadakan pelatihan juga kayak gini, dan ada matematika, itu biayanya 200.000 untuk 10 kali pertemuan, satu pertemuannya 10 jam. Jadi 10 jam dia bayar 200.000, artinya sejamnya 20.000. Sedangkan di kita kan tadi 20 jam 250.000, jadi sejamnya cuman 12.500. Artinya ini sudah sangat murah. Nah, konsekuensinya kalau murah berarti eh, pesertanya akan banyak. Jadi sebetulnya saya tidak membatasi jumlah pesertanya ya, tapi mungkin kalau diambil gambaran, eh, taksirannya mungkin sekitar 100 orang lah satu kelas. Jadi 100 orang untuk SMP, 100 orang untuk SMA, 100 orang untuk SD. Dan mungkin ini yang dikhawatirkan dari kenapa ada beberapa yang nanya jumlah pesertanya berapa sekelas. Saya memahami kekhawatiran itu, mungkin dikhawatirkan kelasnya berisik atau ribut. Sebetulnya enggak juga. Kalau offline, iya betul. Kalau offline semakin banyak siswa, maka akan semakin tidak kondusif kelasnya. Tapi kalau online, ya seperti malam ini bisa dikondisikan. Kan tadi kita ada 300 sekian orang. Sekarang sisa 280. Tadi ada 300 sekian orang dan ternyata bisa kondusif. Karena ketika online begini, saya sebagai host bisa membisukan semua peserta. Dan hanya boleh berbicara di saat tanya jawab seperti ini. Jadi kalau dari segi kondusivitas saya rasa tidak ada masalah. Eh, Makanya menurut saya tidak ada masalah ketika jumlah pesertanya banyak. Kemudian untuk yang diskon, apakah ada diskon? Kalau dari kami eh, eh, belum belum bisa memberikan diskon ya, karena itu tadi karena biayanya sudah sangat murah. Jadi walaupun apakah bayarnya sebulan atau langsung bayar 6 bulan, tidak ada diskon, dan saya justru lebih suka jangan bayar sekaligus. Karena ya saya lebih suka bayarnya bulanan aja, jangan jangan dibayar sekaligus. Tapi kalau misalnya ada yang mau bayar sekaligus, boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi lebih suka bayarnya per bulan aja, nggak usah sekaligus. Karena apa? Saya kalau bayarnya sekaligus nanti ini personal ya. Kalau sekaligus nanti saya khawatir uangnya langsung saya gunakan untuk sesuatu nanti cepat habis. Jadi nanti ada bulan-bulan berikutnya saya ngajar, tapi kayak nggak ada lagi pembayaran. Jadinya saya takut mempengaruhi semangat saya dalam mengajar begitu. Makanya saya lebih suka bayarnya per bulan aja supaya eh, siswa lebih ringan, tidak diberatkan orang tua siswa, dan saya juga lebih bisa menjaga semangat saya tiap bulannya untuk konstan, untuk tidak menjadi berkurang begitu. Itu semoga terjawab ya Ibu. Dan silakan yang lain, Bapak Ibu yang lain atau adik-adik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Permisi langsung on Pak, mic saja. Iya Halo. silakan. permisi Pak, Iya mangga, mangga. saya izin bertanya, Iya silakan. kalau misalnya kita ikut kelas, namun di pertengahan kelas kita izin absen, itu ada kompensasi atau pergantian jadwal? Lalu yang kedua, soal kuisnya, itu kuisnya setiap minggu dikerjakan dengan cara bagaimana? Apakah kita dikirimkan melalui aplikasi atau secara chat melalui WA? Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik, terima kasih. eh Kalau misal kita tidak bisa hadir di salah satu sesi, apakah ada kompensasi? Ya, jadi seperti malam ini kan direkam, nanti rekamannya dibagi. Nah, nanti semua sesi pelajaran juga selama 6 bulan itu akan direkam semua dan akan diberikan aksesnya kepada peserta. Sehingga peserta kalaupun dia nggak bisa hadir, misal dia sore hari masih, mungkin dia ada bimbel bimbel yang lain, ada lesson yang lain mungkin, atau mungkin malam hari dia ada acara apa gitu, mungkin dia capek juga ketiduran sehingga nggak bisa hadir, itu nggak masalah. Nanti ada rekamannya, tapi
sebisa mungkin rekaman itu langsung ditonton di minggu itu juga. Jadi jangan jangan tunggu pergantian minggu dia belum nonton itu, jangan ya. Karena nanti kamu takut ketinggalan materi. Jadi misal malam ini kita pelatihan, kamu nggak hadir malam ini. Maka besok pagi itu rekamannya sudah ada. Nah, besoknya itu kamu cari waktu kosong, kamu tonton rekamannya itu. Kasih waktu 1,5 jam untuk nonton. Kemudian eh, pertanyaan kedua tadi apa ya? Apa tadi pertanyaan kedua? Saya lupa. Kuisnya Pak, kuis. Oh, kuis. Kuisnya itu eh, kuisnya karena ini pelatihan. Kalau di lomba Olimpiade itu kan tingkat kabupaten kota sebetulnya tidak dinilai ininya ya. Cara kalian mencari itu tidak dinilai untuk kabupaten kota. Yang dinilai adalah jawaban akhir. Tapi kalau di pelatihan ini saya merasa perlu untuk melihat cara kalian menulis jawaban karena kan kita menilai prosesnya juga di sini. Dan nanti di provinsi dan nasional tentu kalian nggak bisa tidak hanya jawaban akhir tapi harus dengan metode penyelesaiannya dinilai. Maka nanti gampang aja nanti saya kasih soal, kalian print soalnya, terus kalian kerjakan dalam 1 atau 2 hari. Kalian tulis aja di kertas biasa, di kertas buku kalian. Kalian nanti beli aja buku tulis satu yang 40 lembar. Tulis aja di situ jawabanmu. Coret-coretmu situ semuanya. Nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Nanti kamu fotokan aja, foto. Nanti saya kasih link apa itu, semacam formulir seperti formulir pendaftaran kemarin. Nanti kalian upload di situ dalam bentuk foto. Kalau saya ada waktu, saya baca-baca, saya lihat, saya koreksi. Kalaupun ya nanti seperti itu. Jadi bukan jawaban akhir aja. Kenapa? Supaya kalian terbiasa dengan ini, terbiasa menuliskan langkah-langkah penyelesaian kalian dalam menjawab soal.